Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Sembiring dengan NIM C1F018050 dari kelas R06 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Oke teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan judul akad murabahah. Apa-apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, apa pengertian dari akad murabahah? Yang kedua, jelaskan dasar syariah dari akad murabahah. Yang ketiga, sebutkan jenis akad murabahah. Yang keempat, jelaskan ilustrasi kasus akad murabahah. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu apa pengertian akad murabahah? Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad bai murabahah bil wa'di lisi syarih dan bai murabahah. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad murabahah ini dijalankan dengan basis ribhun melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Akad murabahah juga termasuk ke dalam bai'ul amanah, yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Murabahah pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui kepada dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara akad murabahah dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang saling digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Lanjut yang kedua, jelaskan dasar syariah dari akad murabahah. Yang pertama, Al-Quran. Terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua yaitu hadis. Hadis ini disampaikan oleh hadis riwayat Syahib radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tiga hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli secara tidak tunai atau mudarabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual. Hadis di atas menjelaskan diperbolehkan praktek jual beli yang dilakukan secara tempo. Begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan. Yang ketiga, ijma. Mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan cara murabahah karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan memiliki orang lain. Imam Syafi'i tanpa bermaksud untuk pembelaan pandangannya mengatakan, jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, kamu beli untukku, aku akan berikan keuntungan begini-begini. Begitu orang membelinya, maka transaksi itu sah. Imam Malik mendukung pendapat acuan pada praktek orang-orang Madinah, yaitu konsensus. Pendapat ini pendapat di Madinah mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Sebutkan jenis akad murabahah. Yang pertama, akad murabahah dengan pesanan. Yang kedua yaitu akad murabahah tanpa pesanan. Yang selanjutnya, jelaskan ilustrasi atau jelaskan kasus akad murabahah. Agar lebih jelas, berikut penggunaan akad murabahah dalam sistem jual beli. Misalnya ada barang A. Misalnya ada seseorang yang kita sebut di sini A meminta bantuan kepada orang yang kita sebut B untuk membelikan barang X. Kemudian B memberitahukan kepada A bahwa modal untuk membeli X adalah 700.000. Selanjutnya B menjelaskan kepada A bahwa ia akan mengambil keuntungan 70.000. Apabila A setuju, maka harga jual yang akan mereka transaksikan adalah 770.000. Selanjutnya tinggal mereka membuat kesepakatan mengenai tata cara pembayaran, apakah akan dibayar secara tunai ataupun dicicil. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.